Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah perumahan ya yang bisa dikatakan cukup angker atau wingit ya pada masanya, yaitu pada medio tahun 90-an ya. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Sebetulnya tidak ada yang bisa dikatakan aneh ya dari perumahan yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Namun untuk mungkin memperjelas imajinasi dari Sobat Horor Klasik ya, saya akan memberikan gambaran tentang perumahan ini. Jadi perumahan ini merupakan perumahan yang bisa dikatakan sangat luas ya, sangat luas, dan saya kurang tahu persis ya berapa luas dari perumahan ini. Namun yang jelas di perumahan ini ada ribuan rumah. Dan untuk gambaran saja ya, jalan sisi luarnya saja itu dari rumah yang paling ujung sampai dengan rumah ujung satunya itu berjarak kurang lebih 3 km. Jadi bisa Sobat Horor Klasik bayangkan sendiri ya besarnya perumahan ini. Sementara kalau kita ini melihat dari sisi depannya ya, itu seperti Sobat Horor Klasik melihat sebuah raket ya, sebuah raket di mana sisi senarnya ya atau sisi bulatnya itu merupakan komplek dari perumahannya, namun bentuknya persegi ya. Perumahan ini bentuknya memang betul-betul kotak begitu ya, persegi. Nah, sementara tangkai dari raket ini merupakan pintu masuk utama ya ke arah perumahan. Dan pintu masuk utama ke perumahan ini dari jalan raya itu sendiri berjarak kurang lebih 1,5 km. Dan di sisi kiri dan kanan jalan menuju ke perumahan ini pada masa tahun 90-an itu merupakan kebun ya. Jadi tidak ada rumah sama sekali dan tidak ada penerangan sama sekali. Kebetulan perumahan ini memang berada di wilayah pinggiran kota ya, dimana pada tahun 90-an bahkan sampai dengan tahun 2005 mungkin ya atau 2006 kawasan di mana perumahan ini berada pun bisa dikatakan masih kawasan yang bisa dikatakan cukup gelap ya, dan seakan seperti kurang perhatian seperti itu. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar ya di seputar perumahan tersebut. Tentunya cerita-cerita seram ya, seperti munculnya sosok pocong yang sering mengganggu di rimbunan bambu yang berada di area belakang perumahan.
yang kebetulan memang dibatasi oleh sungai ya. Jadi bagian belakang dari perumahan ini merupakan sungai, dan kemudian ada satu jembatan yang digunakan untuk menghubungkan ke daerah lain. Area belakang ini memang betul-betul gelap ya. Jadi meskipun di satu sisi ini ada deretan rumah warga, namun di sisi seberangnya ini merupakan sungai dengan banyak pohon, dan di sudutnya ini ada rimbunan pohon bambu mendekati jembatan yang tadi saya sebutkan. Nah, di situ disebut-sebut sering muncul penampakan pocong. Dan ada lagi ya penampakan ambulan misterius ya, yang sering menampakkan diri di sepanjang jalan belakang itu. Ambulan ini seringkali terlihat, atau bila dia istilahnya ini mengganggu ya pengguna jalan yang kebetulan melintas, ambulan ini sering sekali terlihat tiba-tiba mengikuti kendaraan pengendara yang tengah melintas di jalur itu. Namun ambulan itu tidak pernah menyalakan lampu utama, hanya menyalakan lampu lampu strobonya ya, yang berwarna merah. Dan setelah diamati, ambulan itu ternyata berjalan sendiri atau tidak ada pengemudinya. Namun untuk cerita-cerita yang itu mungkin di lain kesempatan ya. Di malam hari ini saya akan mengangkat cerita horor tentang perumahan itu yang terjadi justru tepat di pintu masuknya atau di pintu utamanya. Jadi seperti gambaran saya tadi ya, dari jalan utama untuk menuju ke perumahan ini, kita ini harus melewati sebidang jalan dengan jarak kurang lebih 1,5 kilometer, baru kemudian kita ini bertemu dengan gapura perumahan. Sementara di sepanjang jalan itu ya itu tadi, seperti yang sudah saya gambarkan di awal, kiri kanannya ini merupakan tanah yang pada masa itu kebanyakan ditanami jagung, ketela, dan semacamnya ya. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan, di wilayah itu memang merupakan daerah pinggiran ya, dan memang masih banyak warga yang memanfaatkan tanah miliknya untuk bercocok tanam seperti itu. Nah, di sepanjang jalur itu ada satu buah pohon. Saya tidak tahu persis ya itu pohon apa, namun pohon itu cukup tinggi dan rindang ya. Entah itu pohon ketepeng atau apa, saya kurang paham terus terang. Nah, ada satu cerita yang cukup melegenda ya di perumahan tersebut, yaitu tentang sosok Mbak Las. Nah, siapa itu sebetulnya Mbak Las? Sebelumnya akan saya ceritakan dulu ya beberapa pengalaman dari orang yang pernah bertemu dengan sosok Mbak Las. Cerita yang pertama dialami oleh orang dengan nama Pak Kardi ya. Pak Kardi ini merupakan seorang pegawai yang sering pulang larut malam ya. Dan kebetulan memang kalau dari tempat kerjanya untuk menuju ke rumahnya, Pak Kardi ini lebih sering ya melintasi perumahan tersebut, karena memang dibandingkan dengan melewati jalan raya atau jalan utama, dia bisa menyingkat waktu dengan melintasi perumahan tersebut. Dan memang ya sebetulnya selama Pak Kardi ini melewati perumahan tersebut, baik di jam berapapun, Pak Kardi ini sebetulnya ya tidak pernah mengalami hal yang aneh-aneh ya. Sehingga ya ketika malam itu beliau kembali melewati perumahan tersebut untuk pulang ke rumahnya,
beliau ini ya perasaannya biasa saja. Nah, ketika beliau ini sudah masuk ya ke jalan untuk menuju ke perumahan itu, ya seperti biasanya beliau disambut oleh kebun-kebun yang gelap karena memang tidak ada lampu penerangan sama sekali. Namun beliau ya santai ya, karena memang ya biasanya memang seperti itu. Namun yang tidak biasa adalah ketika sorot lampu motor beliau ini sudah menangkap satu pohon yang tadi saya sebutkan itu, beliau melihat sosok perempuan yang tengah berdiri di bawah pohon dengan posisi membelakanginya. Oh ya, kalau dari jalan utama ya, kita akan menuju ke perumahan, pohon ini berada di sebelah kanan ya. Dan saya tadi lupa menyebutkan ya bahwa kontur dari perumahan ini merupakan perbukitan ya. Jadi memang jalan untuk menuju ke perumahan ini pun juga dari jalan utama ini belum ini kita sudah disambut oleh jalan yang agak menanjak ya. Tidak terlalu ekstrim sih, biasa saja, hingga kemudian kita seperti sampai di puncak, lalu jalan sedikit menurun, kemudian kita akan disambut lagi oleh tanjakan yang cukup tinggi. Nah, tepat ketika kita sudah berada di puncak tanjakan ini, jalan akan sedikit menikung ke kiri, dan di sebelah kanan kita ini kita bisa melihat pohon besar yang tadi saya sebutkan. Jadi memang kalau posisi kita ini dari luar ya akan masuk ke perumahan, memang ketika kita mencapai di puncak yang kedua ini, sebelum kita membelokkan kendaraan kita untuk mengikuti alur jalan ya yang berbelok sedikit ke kiri ini, hampir pasti sorot lampu kendaraan kita itu pasti menyorot ke arah pohon besar tersebut. Nah, kembali ke Pak Kardi ya, ketika Pak Kardi sudah mencapai di puncak itu, sorot lampunya itu menangkap satu sosok perempuan yang berdiri di bawah pohon besar dengan posisi membelakangi beliau. Nah, karena Pak Kardi ini memang dasarnya orang baik ya, bukan orang yang iseng atau bagaimana, bukan ya. Karena dia melihat ada seorang perempuan malam-malam sendirian di situ, Pak Kardi ini bergegas mengurangi kecepatan kendaraannya. Ya, niatnya beliau memang ingin menanyakan ya, siapa tahu perempuan itu butuh bantuan atau butuh tumpangan, seperti itu gambarannya. Nah, akhirnya ketika Pak Kardi ini sudah berhenti ya, Pak Kardi ini mencoba menyapa dari atas motornya. Ketika itu posisi Pak Kardi memang tidak mendekat ya ke arah perempuan itu. Jadi beliau tetap berada di jalurnya, berhenti di pinggir jalan, kemudian setengah berteriak bertanya, yang pada intinya menanyakan, "Mbak mau kemana? Kok malam-malam sendirian di situ? Butuh tumpangan atau butuh bantuan?" Kurang lebih semacam itu. Namun perempuan yang disapa ini diam saja dan sama sekali tidak merubah posisinya ya. Hingga akhirnya Pak Kardi ini berinisiatif mendekatkan sepeda motor ke arah perempuan tersebut. Nah, baru saja Pak Kardi ini menjalankan motornya untuk mendekati sosok perempuan itu, waktu itu Pak Kardi ini bisa dikatakan sudah berjalan lurus ya. Jadi lampu motornya ini betul-betul menyorot perempuan itu. Tidak disangka-sangka ya, dengan posisi yang tadinya perempuan itu juga persis punggungnya ini menghadap ke arah Pak Kardi, tiba-tiba kepalanya ini memutar 180 derajat hingga menghadap ke arah Pak Kardi, betul-betul berhadap-hadapan, tegak lurus. Nah, tentunya Pak Kardi ini terkejut ya, karena ya bagaimana mungkin seseorang bisa memutar kepalanya hingga 180 derajat ya. Dan akhirnya Pak Kardi ini karena panik beliau ini akhirnya terjatuh di tengah-tengah jalan. Dan memang sejak awal Pak Kardi masuk ke jalan menuju perumahan ini, karena memang
Waktu itu posisi memang sudah di atas jam 10 malam ya. Ya memang sepi sekali. Pak Kardi ini memang sama sekali tidak melihat orang ataupun bertemu dengan satu kendaraan pun. Kurang lebih itu kejadian di tahun-tahun 90 atau 91, kurang lebih di tahun-tahun itu. Nah, setelah Pak Kardi terjatuh ini, beliau ini mendadak seperti apa ya bahasanya, seperti kaku ya, kalau gemetar, tapi beliau ini tidak tahu harus berbuat apa, harus melakukan apa. Kalau istilah di Jawa ini kami tenggengen ya istilahnya, seperti kurang lebih seperti itu. Jadi beliau ini posisi terduduk ya di atas aspal, memandang si perempuan tersebut. Jadi pandang-pandangan memang posisinya, dan Pak Kardi ini tubuhnya antara menggigil, gemetar, namun Pak Kardi ini untuk sekedar bangun, berlari atau bagaimanapun tidak bisa. Jadi seakan-akan beliau ini seperti dipaksa untuk terus memandang sosok perempuan tersebut. Hingga entah ya itu sudah berapa lama, dari arah perumahan tiba-tiba terlihat sorot lampu ya, sorot lampu yang cukup terang, dan kemudian Pak Kardi ini melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok perempuan tersebut menghilang, dan ternyata itu merupakan sinar dari sebuah mobil yang berjalan cukup kencang ya, keluar dari perumahan untuk menuju ke jalan utama. Dan ketika itu memang Pak Kardi sendiri memang hampir tertabrak oleh mobil tersebut ya, karena memang mobil itu berjalan cukup kencang, dan posisi Pak Kardi sendiri yang berada di puncak ya, istilahnya di puncak dari bukit, itu memang tidak terlihat oleh pengendara mobil. Namun untungnya pengendara mobil ini bisa menghindar ya, hingga Pak Kardi tidak tertabrak, dan akhirnya pengendara mobil ini turun untuk menanyakan kepada Pak Kardi apa yang terjadi. Dan akhirnya singkat cerita ya, Pak Kardi akhirnya ditolong oleh orang tersebut, dan kemudian sempat dikawal oleh pengendara mobil sampai ke rumahnya. Nah itu cerita pertama ya tentang sosok Mbak Las. Dan cerita yang kedua ini dialami oleh seseorang yang justru tinggal di perumahan tersebut. Dulu ketika pertama kali ya si Didit ini menempati perumahan tersebut ya, kurang lebih di tahun 94 ya, itu sama sekali dia tidak berpikir tentang hal yang aneh-aneh ya. Memang beberapa kali si Didit ini mendengar cerita dari tetangga-tetangga tentang sosok perempuan yang ada di bawah pohon besar di jalan utama menuju ke perumahan. Namun Didit menanggapi biasa saja ya, dia pikir ya itu hanya istilahnya keisengan tetangga-tetangga saja untuk menggoda dia yang merupakan warga baru di daerah itu. Namun pada suatu malam ya, ketika Didit ini baru pulang dari suatu keperluan, Didit ini kebetulan pulang sudah terlalu larut ya, sudah terlalu larut, dan dia ini melewati jalan utama menuju ke perumahan ini seorang diri dengan mengendarai sepeda motornya. Nah, hampir sama ya dengan kejadian yang dialami oleh Pak Kardi sebelumnya. Jadi tepat ya ketika di puncak dari jalan, ketika sorot lampu motor Didit ini sedang menyorot pohon, kembali dia dikejutkan oleh sosok perempuan yang tiba-tiba seakan-akan seperti keluar dari dalam pohon. Jadi memang diameter pohon itu sendiri cukup besar ya,
saya tadi juga lupa memberikan deskripsi tentang pohon ini ya. Diameter ini sendiri, diameter pohon itu sendiri itu kurang lebih seperti pelukan 2 orang dewasa ya. Jadi kalau sobat horor klasik ini membayangkan 2 orang dewasa yang saling berpegangan tangan ya. Nah itu kurang lebih diameternya ya seukuran itu, kurang lebih sekitar berapa meter itu mungkin ya, 1,5 meter mungkin ya kurang lebihnya ya, atau 1 meter ya. Nah jadi si Didit ini melihat dengan jelas dari dalam pohon itu tiba-tiba muncul sosok perempuan seperti yang pernah dialami oleh Pak Kardi ya. Namun ketika itu si Didit ini bisa dikatakan tidak sepanik Pak Kardi ya. Dia dengan segera menggeber motornya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan ketika keesokan harinya dia bercerita kepada tetangga-tetangganya, barulah tetangganya ini mengatakan bahwa memang apa yang mereka ceritakan kepada Didit itu bukanlah cerita karangan, namun merupakan cerita nyata, karena memang sudah banyak juga tetangga-tetangga atau warga di perumahan itu yang sempat ditemui ya atau melihat sosok perempuan ini. Nah, kenapa akhirnya warga menyebut sosok tersebut sebagai Mbak Las? Mbak Las sendiri memang merupakan nama orang asli ya, nama orang asli, dimana dulu ketika saya kurang tahu ya tepatnya ya, tapi kalau saya tidak salah ingat, perumahan tersebut dibangun kurang lebih di tahun 87 atau 88 ya. Nah, dulu perumahan ini memang merupakan perbukitan yang digunakan sebagai lahan untuk bertani. Jadi memang dulunya ya area ini memang merupakan area perkebunan, hingga kemudian ada salah satu pengembang perumahan yang membuka lahan tersebut untuk dijadikan perumahan. Nah, namun memang kenapa kok bisa saya memberi gambaran tadi ya, kenapa kok bisa di pintu masuk utamanya ini justru seakan-akan malah tidak bisa tersentuh, itu karena memang dulu ketika pembebasan lahan, para petani yang memiliki lahan di bagian depan ini memang tidak mau melepaskan tanahnya kepada pihak pengembang perumahan. Dan nanti akan ada bab tersendiri ya, namun tidak di edisi ini, mungkin nanti di edisi yang akan datang saya akan melanjutkan cerita tentang perumahan ini. Malam ini kita akan fokus ke sosok perempuan itu dulu. Nah, ketika pembangunan perumahan ini sedang berjalan ya, atau masih pra ya katakanlah ya, karena waktu itu memang belum ada mobil atau truk konstruksi yang masuk ya, jadi sepertinya masih area pembersihan lahan ya ketika itu. Suatu saat para pekerja yang tengah menggarap ini dikejutkan oleh sesosok mayat perempuan yang berada tepat di bawah pohon besar. Nah, awalnya para pekerja ini memang tidak tahu ya siapa sosok perempuan tersebut, dan bersegera ya mereka ini melaporkan kepada pihak aparat terkait, hingga akhirnya setelah dilakukan penyelidikan diketahuilah bahwa mayat tersebut merupakan sosok perempuan dengan nama Lastri yang bertempat tinggal kurang lebih sekitar 2 atau 3 km ya dari lokasi penemuan tersebut. Jadi memang di sisi sebelah kanan ya dari perumahan itu dulu memang ada satu perkampungan, ada satu kampung, tapi itu dulu ya. Sekarang kampung itu memang sudah digusur ya, entah ceritanya bagaimana, saya juga kurang paham.
Tapi yang jelas dulu sosok Lastri ini memang tinggal di kampung tersebut. Nah, tidak ada yang tahu ya bagaimana ceritanya si Lastri ini bisa ditemukan tewas di bawah pohon, dan penyelidikan polisi pun pada saat itu buntu memang, karena memang tidak ada tanda-tanda penganiayaan, tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke kriminal ya, atau kematian tidak wajar ya, sehingga ya ketika itu aparat hanya mengatakan bahwa si Lastri ini memang meninggal ya karena memang istilahnya disebut saja mungkin karena serangan jantung ya, atau karena sakit seperti itu. Nah, karena memang penyelidikan sudah tidak berlanjut ya, dan akhirnya Lastri ini dimakamkan oleh pihak keluarga. Ya sudah, begitu saja. Yang jelas memang kematian Lastri ini jelas memang terjadi ketika perumahan itu belum ada. Nah, rupanya ada salah satu cerita menarik juga ya dari salah satu orang yang sudah cukup tua, yang ternyata dulu sempat terlibat dalam pembangunan perumahan tersebut. Jadi memang di radius kurang lebih 5 km ya dari pusat perumahan itu memang banyak sekali di zaman dulu ya warga-warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah, ketika ada pembangunan perumahan, memang banyak sekali warga yang berbondong-bondong mendaftar untuk sekedar menjadi kuli bangunan, istilahnya seperti itu. Nah, ada salah satu orang yang sudah sepuh ya, itu memang pernah bercerita bahwa di sela-sela para pekerja ini mengerjakan rumah, itu sering terlihat sosok perempuan misterius ya yang berjalan-jalan di sekitar area proyek. Dan ya mohon maaf ya, namanya pekerja-pekerja bangunan ya, melihat perempuan itu ya tentunya banyak sekali yang menggoda. Namun anehnya setiap kali selesai digoda, sosok perempuan tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Kejadian itu tidak terjadi di malam hari ya, karena memang pekerjaan proyek perumahan itu tidak pernah dilakukan di malam hari. Seringnya terjadi di waktu-waktu menjelang duhur dan setelah asar, kurang lebih di jam-jam itu. Dan menurut pengakuan dari pengawas proyek ya, atau mandor ya, ini masih menurut cerita dari seseorang yang sudah tua tersebut ya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya. Itu pernah suatu hari ya, sang mandor yang meninggalkan lokasi proyek di waktu surup ya, atau waktu maghrib, ini tiba-tiba dikejutkan ya oleh sosok perempuan yang melayang tepat di jalanan utama menuju perumahan, yang ketika itu belum diaspal ya, masih berupa tanah ya, masih berupa tanah. Nah, si mandor ini terkejut ketika dalam perjalanan pulang atau keluar dari perumahan tersebut. Dia ini dikejutkan sosok perempuan yang terbang melayang-layang di atas jalanan utama itu. Dan posisi melayangnya ini di depan kendaraannya ya. Si mandor kebetulan memang menggunakan mobil jenis jeep ya ketika itu. Nah, sosok perempuan ini terbang di depan jeepnya dengan jarak kurang lebih sekitar 10 atau 15 meteran, seakan-akan seperti menghalangi laju dari mobilnya. Nah, karena si mandor ini entah ya, memang orangnya nekat atau memang orangnya mungkin paham dengan hal-hal semacam itu, dia ini hanya melakukan ini memencet klakson ya sebanyak 3 kali dan memainkan lampu jauh sebanyak 3 kali.
Dan kemudian sosok perempuan yang melayang-layang tersebut memang menghilang akhirnya. Nah, itu awal mula ya, atau entah dikait-kaitkan entah bagaimana, yang jelas warga sekitar ini akhirnya menyebut penampakan yang sering menampakkan diri di sekitaran pohon itu dengan nama Mbak Las, kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya seperti yang tadi saya sebutkan ya, masih ada beberapa kejadian-kejadian ganjil di perumahan itu, namun akan saya sampaikan di edisi yang lain. Ini tadi cerita tentang sosok Mbak Las yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.